Menikmati alam di bumi ini dengan traveling, kita dapat lebih mengenal lingkungan sekitar bahkan dunia. Menjadi lebih dekat dengan budaya dan menjadi diri kita sendiri. Kali ini Jasa Alvin kedatangan tamu sahabat-sahabat saya yang masih muda, tapi mereka sudah memiliki segudang pengalaman dengan traveling. Selamat datang Petra Jebrau dan Naya Anindita. Jebrau dan Naya. Hey, thank you for coming. Wah, hai. Silakan. Iya. Kok lebih tenang ya? Biasanya kalau si Jebrau datang kan, gitu loh. Nah itu dia. Nah, ini tiba-tiba jadi tenang gitu. Iya, lagi belajar soalnya tenang. ada pawangnya. Ada pawangnya. Sama lagi goal juga, aku lagi emang pengen belajar lebih tenang gitu. Karena sering dikomenin sama papa mama gitu, kayak kamu tuh berisik. Gitu. Oke. Tapi itu jadi ciri khas kan sebetulnya. Iya kan? sih, cuman pengen lebih kayak belajar tenang supaya nanti aku bisa, kalau misalnya ada waktu untuk aku tenang, aku bisa jadi karakter yang tenang gitu. Memang ini jarang tenang ya? Ya, memang gitu. Jarang-jarang. Selalu meletup-letup Ya, gitu ya. kecuali tidur. Tenangnya. Oke, jadi pertama kali memang bukan ingin jadi traveler ya? Bukan sih. Kalau aku pertama kali emang sebenarnya cita-cita pengen jadi filmmaker. Jadi pengen bikin film. Terus kebetulan waktu itu sempat ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Wakatobi karena ada kerjaan, terus traveling sendirian, terus tiba-tiba sendirian waktu itu, terus naik kapal, terus saya ke Palu, ke Kendari, terus akhirnya jatuh cinta sama traveling karena bisa mengenal budaya dan orang-orang di daerah-daerah tersebut. Terus ya udah akhirnya jadi ternyata seru juga ya, dan ternyata Indonesia kaya banget. Oh my god. Gitu. Terus ketemu sebelah dari mana? Ketemu yang ini. Nah, ketemu yang sebelahnya ini. Ini kan agak unik kan? Iya, gimana coba ceritain? Dia lebih seru ceritanya kalau ketemu itu. Ceritain. Kita panggil Jebrau, panggil Petra. Terserah, panggil apa aja boleh. Jebrau itu kan nama karakter, namanya si karakter si Jebrau itu si yang jalan-jalan main itu kan? meluap-luap dan kayak selalu coba untuk positif gitu-gitu. Kayak ya tadi mau cerita apa? Cerita ketemu. Iya. Jadi awalnya 6 bulan bahkan sebelum gue tahu malasbanget.com, ya, tempat kita bekerja sekarang, aku ngeliat videonya Naya gitu di internet. Videonya Naya di internet, Sunset on a Rooftop, Naya lagi nyanyi-nyanyi gitu. Tiba-tiba saat itu Naya makan belum tahu gue ada di dunia ini gitu. Gue cuma melihat dari layar kaca di sebuah kosan dan duit yang pas-pasan, gitu. Gaya dia banget deh. Terus. Begitu gue ngelihat Naya, entah kenapa mata Naya tuh kayak kamehameha mata gue, terus kayak balik masuk ke dalam hati, terus kepikiran, terus keluar lewat mulut, dinyatakan gue pengen nikah sama cewek ini. Terus itu 6 bulan sebelum bisa kerja Malas Banget. Tiba-tiba entah kenapa semesta memimpin kehidupan gue supaya bisa ujung-ujungnya jadi bisa kerja sama malasbanget.com, di mana gue akhirnya bertemu sama Andra yang bikin Sunset on a Rooftop, yang akhirnya juga menyutradarai Jalan-Jalan Men, dan dia ngajakin gitu, Pet, lo mau nggak sih Pet bikin jadi host acara travel gitu. Terus gue bilang kayak, aduh gue kalau jalan-jalan gitu gue mager, gue kan gamer gitu, gue anak rumahan. Ada Naya loh, oke, let's go, let's jalan-jalan man gitu. Tapi awalnya kan nggak dulu, awalnya kan belakang layar dulu. Iya, awalnya dulu jadi bikin kru. salah besar dulu gitu kan. Iya, awalnya dulu aku kru gitu di Malas Banget. Pokoknya gitu deh, sebelumnya lagi bahkan aku kerjaannya lebih absurd lagi. Dulu aku jaga kosan. Dia semuanya ada ya, dia bintru doang. Terus entah kenapa ya, pokoknya itu jalan yang telah ditentukan gitu kali ya. Kayak ngikutin aja gitu. Dan entah kenapa suruh keinginan hatinya tuh jadi terjawab, bisa deket sama Naya, terus akhirnya jadi deket gitu sama Naya. Jalan bareng lagi kan? Jalan bareng lagi, dibayarin lagi. Habis itu dibayar lagi, wow gitu. Dan menyebut diri traveler sejati lagi. Iya, betul sekali. Itu gelar. Itu gelar. Rame banget ya dia. Ini si Jebrau. Ini kalau Petra lagi berusaha diam. Nah, ini melihat pasangan nih kayak begini, klop ya. Kamu kan terlebih tenang. Klop lah. Klop sih karena kebetulan. Enggak. Aku cuma maksudnya mau klop. Iya benar, klop. Jadi yang kontrol yang kanan nih. Iya, karena di saat dia kan orangnya positif banget dan kalau misalnya aku lagi bete, aku lagi negatif gitu, dia yang nyemangatin aku. Terus dia kalau meluap-meluap, aku yang kayak nenangin. Udah deh, behave. Oke. Tapi kadang kamu juga meluap-luap. Iya, kadang aku juga meluap-luap. Dan gaya seperti ini kadang-kadang kan pernah ada
pernah ada waktu syuting ketemu biksu apa yang tiba-tiba dia salah ucap. Itu kan ya? Itu kan Oh, dia. iya. Nah itu makanya aku harus belajar Iya kan? tenang. Nah itu dia kan. Iya, 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 Dan iya. akhirnya nolong adalah sebelahnya gitu kan. Iya, betul banget. Itu gimana ceritanya secara singkat? Secara singkat apa? Nah, Yang di Jogja. ceritanya itu yang Jogja. Ceritain. Di Jogja lagi ngantuk gitu. Terus kayak jadi ngobrol sama biksu gitu. Tapi udah gak mau luap-luap gitu. Jadinya mungkin biksunya kayak, what is this gitu kayak. Dan ngomonginnya agama lagi kan. Jadi sesuatu yang sebenarnya harus diomongin dengan tenang, dengan bijak. Oke, jadi kalau agama itu menurut Bapak gimana? Kayak, wah ini apaan sih gitu. Kayak badut dari mana mau coba mengerti hal yang dalam gitu. Kayak. Dan akhirnya ya udah kayak jadi awkward gitu. Terus kayak melipir pelan-pelan gitu. Terus gara-gara itu jadi aku yang disuruh Iya, Andra. iya. Akhirnya semenjak itu jadi udah deh Nay, kayaknya lo juga on screen aja deh kalau misalnya dia nggak bisa jadi lo yang masuk di tengah gitu Jadi di menengahi. part itu bagiannya Nala lah ya. Part yang agak-agak heboh sedikit ya bagiannya Iya. Gibran. Iya. Tapi yang paling menarik sejak kalian traveling itu kemana aja? Yang paling berkesan buat Kalau kesekian paling lama? berkesan sih, kalau dari mungkin kayak trip yang selalu sebenarnya berkesan banget. Iya. Tapi itu bukan tentang tempatnya, tapi tentang siapa yang kita ketemui di situ. Oke. Yang kita ketemuin di sana tuh sangat amat inspiratif lah gitu. Kayak mereka memberikan contoh menjadi manusia yang berkualitas itu seperti apa gitu. Dan membuat kita, apalagi gue merasa bersalah sama hidup gue yang cuma di kamar main game gitu. Dan kayak gitu sih yang dirasain kalau dari trip kemarin. Tapi kalau dari tempat, kalau dari alam, yang paling lebay, tanah terindah yang pernah gue injek di muka bumi ini, so far sejauh ini, adalah Flores. Flores. Itu yang paling indah. Dia yang Nusa pernah aku Tenggara injek. Timur ya. Iya. Nusa Tenggara Timur. Eksotik soalnya Betul, kan. betul Itu banget. Flores, paling indah. Hah? Nala? Sama? Kalau aku Yang Tanjung Puting seru? Tanjung Puting aku sukanya karena aku belajar banyak banget tentang humanity, dan rasa empatinya di mana kayak di situ ada salah satu orangutan ranger, dia buta, bapak-bapak namanya Pak Lahajo. Dan dia mendedikasikan hidupnya untuk orang utan di sana. Ada orang yang seperti itu. Dan pas ditanya, kenapa Pak, kok Bapak, maksudnya dengan keterbatasannya Bapak buat kita kan itu sebuah keterbatasan ya, dia buta nggak bisa lihat dan di hutan pula. Terus kenapa Bapak mau melakukan itu? Terus Pak Lahajo cuma bilang, ya bukannya sudah seharusnya semua makhluk hidup itu saling membantu. Dan di situ aku kena banget dan kayak aku merasa iya sih bener sih. If you want to change the world, you have to start from yourself gitu. Karena nggak bisa lagi gitu. Kalau kita ngarepin orang atau ngarepin pemerintah kayaknya it's not gonna work. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Dan kalian mulai dengan cara ini ya? Iya dengan cara ini. Dengan salah satunya. kegemaran kalian Iya. yang bikin ini, traveling ini. Iya. Tapi kalau aku justru gara-gara acara ini jadi ngerti dan gemar sama traveling. Sebelumnya aku turis gitu yang cuman kayak bukan traveler gitu kalau menurut aku. Cuman kayak ikut-ikut dan gak gemar melakukan ini sebenarnya. Malah lebih seneng kalau di rumah karena gak mengerti esensi dari traveling itu sendiri Dan gitu. setelah masuk terjun sendiri baru ngerasa. Baru ternyata semuanya berubah. Dan datang sendiri kan ke sana. Datang sendiri. Lihat sendiri, explore sendiri. Iya, betul. Nggak semuanya enak kan pasti itu. Iya. Iyalah. Tentu ada nggak enak. Yang paling nggak enak apa yang kalian hadapi? Diare. Itulah yang paling gak enak. Itu dia. Asli. Itu di mana? Di Apalagi mana? harus jadi jebral ambil diare. Itu gede banget. Ini kejadian mana? Yang kejadian mana? Kejadian hampir di semua episode Why? JJM pasti diare. Karena makanannya atau apanya? Karena emang kayaknya semesta seneng aja gitu ngasih tantangan gitu ya. Kayak ayo kamu harus mendapatkan tantangan untuk kena diare. Enggak sih karena kotor aja sih. Karena aku jarang cuci tangan. Kalau makan mau ambil langsung Emang aja. nggak ada yang ngingetin sebelahnya? Pengen ngingetin cuman akunya kayak nggak mau dengerin. Iya, dia suka ngomong dengar, terus dia Bandel jarang gitu. mandi. Jarang Jadinya mandi. suka aku yang marahin, kayak Kotor kamu lah mandi maksudnya dong gitu. kayak. Karena dia pikir nanggung kali Iya. ya. Sekalian aja. Iya. Nyemplung juga kan nanti kan ini juga. Bener kan. sih, jadi anak alam ya. Gitu loh. Akhirnya. Tapi memang ada pengalaman untuk datangi sebuah tempat yang akhirnya tempat itu memang saya nggak bilang mistik ya, tapi Iya. ada energi yang ada di situ gitu ya. Iya. Di Gunung Kidul kalau nggak di mana ya? Di ini Oh, Jogja, Jogja, Gua Jogja. Pindul. Mana sih? Iya, Gua iya, Gua Pindul. Pindul. Di Iya. gunung apa tuh yang kita pergi juga kemarin di Jawa Barat?
gunung yang apa tuh namanya? Yang Nala dapat sign, kayak dapat sign kayak orang berbicara pada Nala itu apa ya, di mana ya? Itu yang di Gua Oh, itu Gua Pindul. Iya, jadi kebetulan aku nggak tahu kenapa, mungkin karena memang turunan dari keluarga juga, jadi aku selalu agak sensitif kalau datang ke tempat-tempat yang baru atau yang mungkin energinya berbeda sama energi yang aku punya gitu. Terus pada saat di Gua Pindul, sebenarnya aku udah agak ragu untuk masuk ke dalam gua itu, cuman karena ini kerjaan. Ini kan berdua kan? Iya, kita Ini nggak berisik, ngobrol mulu Pas dalam di itu. Gua Pindul enggak ya, dia enggak gitu berisik. Oh, dia nggak begitu berisik di Gua Pindul. Enggak. Dia tahu menempatkan diri ternyata. Iya. Dia pas di Gua Pindul nggak gitu berisik. Pas masuk ke dalam, aku nggak tahu kenapa perasaan emosinya tuh tiba-tiba jadi sedih, jadi pengen nangis gitu, for no reason gitu. Automatically. Terus aku awalnya aku lawan perasaan itu, lama-lama makin besar sampai akhirnya aku kayak breakdown juga gitu. Terus ternyata kata si orang penunggunya, yang ngejagainnya, dia bilang memang sejarahnya itu ada bayi yang dibuang di situ dulu sama orang tuanya, inget nggak sih si pangeran itu. Terus akhirnya dia kan nyanyi di dalam gua buat nenangin aku, terus aku main harmonika. Terus begitu selesai kita nyanyi, aku denger ada bapak-bapak yang ngomong itu yang direkam sama Jaka. Ada bapak-bapak ngomong alhamdulillah atau apa gitu, aku lupa sih ininya. Terus pas aku nengok, aku pikir bapak-bapak penjaga itu, tapi pas ngeliat loh kok nggak ada siapa-siapa di belakang. Bukan kuncinya padahal. Oke, terus ya udah akhirnya, udah begitu selesai nyanyi udah agak tenang gitu sih. Itu kayak komunikasi mungkin ya. Mungkin sih, kayaknya gitu deh. Itu kalau sensitif ya. Oh, kamu suka bikin lagu tiba-tiba kan? Tiba-tiba? Seneng bikin lagu-lagu yang inspirasi spontan gitu. Bikin lagu dong buat Just Alvin. Iya. Boleh. Mari kita bikin. Sambil dipikir-pikirin dulu, perlu apa nggak? Enggak, langsung juga Langsung bisa aja sih ya. sekarang. Yuk, sekarang kalau kita apa? Ayo, kalau ada gitar boleh. Ada gitar nggak kita? Nah, sambil kita pikirin nanti kita datang ya. Tapi sebetulnya ya, yang kalian dapatkan apa sih dari berpergian itu? Kalau buat aku sendiri sih, it's a life changing experience, karena aku justru melihat dan juga spiritual journey ya buat aku gitu, buat pribadi aku Karena sendiri. usia terbilang muda kan, masih muda banget ini kan, ya kan? Tiba-tiba kayak orang lagi Masih main dong. game asik, tiba-tiba Iya dong. like change everything gitu loh. Iya. Seketika gitu tiba-tiba gitu kan. Nah. Iya sih, karena aku bisa melihat kebesaran Tuhan dengan aku pergi dan melihat alam gitu. Apalagi mungkin karena aku muslim ya kan, diajarkan untuk selalu ikro, untuk membaca. Membaca itu ya membaca alam semesta ini, yaitu dengan kita pergi. Pakai rasa ya? Iya, dengan rasa gitu. Kita melihat gunung, kita sadar bahwa itu karyanya Tuhan. Kita melihat keberagaman itu gitu, kayak kepercayaan orang-orang dan budaya. Dan di situ kita sadar bahwa benar Tuhan itu maha kaya, karena kelihatan gitu kemahakayaannya itu ya dengan keberagamannya ini gitu. Itu sih sebenarnya. Tiba-tiba bukan nalain dulu lagi. Bro, gitu juga? Kalau aku sih sama sih, kurang lebih sama si Naya. Kayak buat aku tuh perjalanan kayak traveling itu tuh sifatnya internal dan eksternal. Yang eksternal kita belajar dari orang lain, cara hidup mereka, budaya mereka, kepercayaan mereka. Masuk ke dalam mereka kan sebetulnya kan. Kita menjadi bagian dari hidup mereka. Dan habis itu dari faktor yang eksternal itu balik ke internal gitu. Gimana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita udah pelajari di tempat-tempat itu, dan dari orang-orang yang kita udah bertukar cerita dan cara hidup mereka. Gimana caranya kita aplikasikan ke hidup kita supaya hidup kita pas nanti kita pulang dari perjalanan kita bisa kita pakai semua pemikiran-pemikiran itu untuk menjadi orang yang lebih positif, manusia yang lebih berkualitas. Dari alam loh ini. Dari alam ya. Dari lihat alam, masuk ke dalamnya, merasakannya, dialog dengan alam, blend dengan alam, jadinya kayak gini. Iya. Kita break dulu aja, kita kembali saat lagi hanya Just Alvin. Sekarang kita telah kembali ke acara Just Alvin bersama pembicara. Akhirnya selamat, tapi ya pas nyampe-nyampe semuanya berdarah-darah gitu. Tangan berdarah-darah pas lihat temen. Buset, lu kenapa?